Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Kan bukan saya yang minta. Ketika kemudian proses pilpres itu terjadi, saya tidak pernah minta kok. Maka saya katakan di awal tadi, ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah, ramai sekali. Keras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat ya? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Mulai dari yang di jalanan, ada yang di birokrasi, di pengusaha, banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi sumbunya beda-beda ya, Mas? Kami sudah biasa. Ya. Sangat keras itu biasa. Tapi Mbak, di awal kami dijodohkan dengan Pak Mahfud, pidato saya katakan, ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia, kita mesti beyond bicaranya. Tidak hanya sekedar, terlalu kecil memikirkan hanya sekedar Ganjar dan karir politiknya. 4 kali loh Mbak, saya di dalam jabatan publik. Di DPR RI 2 periode, jadi gubernur 2 periode. Saya kira itu sudah penghormatan yang luar biasa dari masyarakat dan perintah partai waktu itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu kondisinya, bukan cerita panggung, tapi cerita bagaimana kemudian kita punya sikap politik dan kebaikan yang mau kita capai. Jadi tidak ada kebutuhan untuk saya tetap harus eksis setelah pilpres. Karena kan banyak mengaitkan ini udah momen pilkada, Mas. Kalau momen pilkada nggak usah disuruh, Mbak. Sebagai kader partai pasti saya kampanye. Saya kampanye untuk diri saya sendiri 4 kali. Saya kampanye untuk pilpres berkali-kali. Kampanye untuk pilkada, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, Mbak. Nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh. Kita akan datang, itu sebagai sebuah kewajiban anggota partai. Mbak, kalau mau bicara eksistensi, banyak ruang di Indonesia ini yang bisa kita isi. Tanpa jabatan publik? Tanpa jabatan. Saya aktivis. Mas Ganjar, apakah menurut Mas Ganjar menjadi calon presiden sejauh ini adalah pencapaian tertinggi Mas Ganjar? Jadi tidak ada lagi tawaran selain itu yang udah lebih berharga buat Mas Ganjar. Capres sudah paling tinggi. Saya kira kalau dalam jabatan publik apa ada yang lebih tinggi, Mbak? Saya kira keluarga saya tidak pernah bermimpi. Almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya kira nggak pernah. Apa mungkin anak seorang polisi dengan pangkat tidak tinggi, ya, ibu saya yang di rumah tangga dengan sangat luar biasa membesarkan anak-anaknya itu, memimpikan jabatan ini, Mbak? Enggak. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, menurut saya kita mesti sudah selesai dengan diri kita, Mbak. Bukan memohon-mohon, bukan meminta-minta jabatan publik. Kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada level yang tertinggi.